Sepak bola zaman dulu itu sederhana. Ada striker, tugasnya nyetak gol. Ada back, tugasnya jagain striker. Ada kiper, ya jelas ngejaga gawang. Tapi sekarang tunggu dulu deh. Sepak bola modern 2025 udah kayak puzzle, kayak simulasi strategi perang, atau bahkan kayak main Mobile Legends Bang Bang. Serius, posisi udah nggak kaku, formasi bisa berubah 3 kali dalam satu pertandingan, dan pelatih sekarang lebih mirip profesor catur ketimbang infrastruktur olahraga anjay. Taktik-taktik baru muncul bukan cuma karena iseng, tapi karena sepak bola sekarang dituntut makin cepat, makin cair, dan makin cerdas gitu. Dan ketika lo lihat ada bek kanan yang malah masuk ke tengah jadi playmaker, atau striker yang malah mundur ke belakang dan ngebuka ruang buat winger, itu bukan karena salah posisi, itu semua bagian dari skema bro. Mari kita mulai dari tren yang udah jadi standar taktik modern, yaitu inverted fullback. Dulu back sayap tugasnya naik turun garis tepi, crossing, bertahan. Tapi sejak Pep Guardiola mutusin buat narik back sayap ke tengah jadi gelandang tambahan, dunia langsung ikut-ikutan. Lo lihat jauh Cancelo di City waktu itu back kanan, tapi tiap pertandingan malah kelihatan kayak playmaker. Di tahun 2025 ini inverted fullback bukan cuma tren, udah jadi standar di hampir semua tim besar bro. Nah, kenapa coba? Ini karena pemain sekarang butuh overload di tengah. Kalau lo kuasain tengah lapangan, lo nguasain pertandingan bro. So ketika back sayap lo masuk ke tengah, lo dapat jumlah pemain ekstra buat build up dari bawah, sekaligus nutup ruang lawan yang mau pressing. Dan lo bakal nemu varian baru dari inverted fullback ini. Ada yang langsung jadi pivot, ada yang drifting ke half space, bahkan ada yang nyambung jadi inside winger kalau perlu. Kreativitas taktik bener-bener nggak terbatas gitu. Tapi jangan lupakan peran false 9 hybrid di posisi yang makin hari makin absurd tapi makin efektif. Dulu false 9 cuma buat bikin back lawan bingung karena striker lo tiba-tiba turun ke tengah. Lionel Messi yang pertama kali populerin ini di Barcelona era Guardiola. False 9 bukan cuma soal turun ke tengah. Sekarang striker juga bisa drifting ke sisi sayap, bukan buka ruang untuk gelandang yang tiba-tiba jadi shadow striker, atau malah tiba-tiba jadi nomor 10 dadakan. Lihat aja Kai Havertz di Arsenal atau Cody Gakpo di Liverpool. Dua-duanya bukan striker murni, tapi sering main sebagai ujung tombak yang malah lebih sering membangun serangan dari belakang. Bahkan Jude Bellingham di Real Madrid juga sering muncul dari second line sebagai finisher. Semua udah jadi campur aduk, dan disinilah keindahannya. Sepak bola nggak lagi soal posisi, tapi soal fungsi bro. Nah, di balik evolusi taktik ini tentu ada otak-otak jenius. Bukan cuma pelatih legendaris kayak Guardiola, Ancelotti atau Klopp, tapi juga generasi baru pelatih muda yang bikin sepak bola makin seru buat ditonton dan makin ribet buat dianalisis anjir. Ambil contoh aja Roberto De Zerbi, pelatih asli Italia yang sukses bikin Brighton main kayak tim top Eropa. Dia ngenalin konsep build up sabar dan provokatif. Timnya sengaja pelan-pelan ngumpan di belakang buat mancing lawan pressing, lalu tiba-tiba meledak ke depan dengan umpan vertikal cepat. Gaya ini banyak ditiru bahkan oleh tim-tim besar. De Zerbi ngajarin kita bahwa build up bukan cuma soal nahan bola, tapi juga soal ngebaca niat lawan dan ngejebak mereka secara psikologis. Sekarang banyak pelatih di Eropa yang belajar dari blueprint De Zerbi gitu. Lalu ada Xabi Alonso, si Bayer Leverkusen, yang mungkin jadi contoh paling mutakhir dari pelatih muda jenius di musim 2000 kemarin gitu. Di musim kemarin, dia berhasil bikin Leverkusen main indah, agresif, tapi tetap efisien. Dia gabungin model permainan Jerman yang direct dengan teknik dan kontrol ala Spanyol. Alonso suka banget rotasi posisi, back jadi gelandang jadi back, winger masuk ke tengah, dan semua itu terjadi dalam satu transisi. Pemain-pemain kayak Florian Wirtz atau Granit Xhaka jadi pusat rotasi taktik yang fleksibel banget. Dan hal yang paling unik dari Alonso, dia ngelatih tim buat ngerti momen. Gak semua tim bisa ngegas 90 menit, jadi dia fokus ke kapan harus cepat, kapan harus kontrol, kapan harus memancing. Itu ilmu catur banget, soal timing dan kalkulasi. Kalau kita geser ke Prancis, ada Will Steele nih, pelatih muda Belgia Inggris yang ngelatih Stade de Reims dan viral karena belajar taktik dari Football Manager anjir. Serius, tapi justru dari situ dia ngembangin pendekatan real time decision making yang dinamis banget. Dia terbuka dengan mata, analitik, dan gak ragu utak-atik formasi di tengah pertandingan. Dalam satu laga, lo bisa lihat Reims main 4-3-3, terus berubah jadi 3-2-4-1, terus balik lagi ke 4-2-3-1. Semua tergantung kondisi lawan. Di era sekarang di mana setiap tim bisa nonton video lawan ribuan kali, fleksibilitas itu bukan bonus, itu keharusan bro. Dan jangan lupa juga pelatih dari luar Eropa yang mulai unjuk gigi, yaitu Hajime Moriyasu di Jepang. Pelatih nasional yang bukan cuma bawa Jepang jadi tim solid, tapi
tapi juga eksperimen gila dalam hal pressing. Di Piala Asia dan kualifikasi, Jepang kadang main dengan high block super berani. Bahkan ketika lawan mereka punya pemain lebih kuat secara fisik, mereka percaya pada rotasi pressing. Saat satu pemain maju, yang lain langsung nge-cover dan geser formasi. Ini kayak versi sepak bola dari zone defense di basket NBA gitu. Lo nggak jaga orang, lo itu jaga ruang. Dan sistem kayak gini makin banyak dipakai bahkan di liga-liga Eropa gitu. Sepak bola modern juga udah makin mirip game digital karena faktor analitik dan data. Sekarang pelatih punya dashboard statistik waktu pertandingan jalan. Asisten pelatih itu bisa kasih sinyal taktik via tablet ke pinggir lapangan. Bahkan beberapa klub udah mulai eksperimen dengan all-assisted tactical decision. Misalnya, kapan ganti pemain berdasarkan fatigue dan heat map gitu. Teknologi seperti GPS flash, drone footage dari pelatihan, sampai eye tracking buat pemain yang ngelatih awareness udah jadi hal yang biasa. Dan ini kayak FIFA career mode versi dunia nyata gitu. Bahkan posisi kiper sekarang udah berubah drastis. Modern goalkeeper itu bukan cuma shot stopper, mereka harus jadi sweeper keeper, playmaker terakhir. Coba kalian lihat Ederson, Ter Stegen atau Diego Costa. Mereka bisa ngoper sejauh 40 meter ke kaki winger atau ikut nyusun build up dari belakang. Kiper sekarang harus ngerti kapan step up, kapan sweeping, dan kapan hotline. Bahkan beberapa pelatih udah kasih instruksi ke kiper buat masuk sejauh garis tengah kalau lagi corner. Gila? Iya. Efektif? Kadang-kadang gitu. Dan dari semua taktik yang paling menantang sekarang adalah gimana cara ngelawan tim yang main dengan struktur ultra kompak nih. Banyak tim sekarang ngelatih pemain buat main dalam blok yang sangat kecil. Jarak antara pemain cuma 10 hingga 15 meter. Artinya nggak ada ruang untuk lawan tim kayak gini. Lo butuh pemain dengan teknik yang sangat tinggi, pergerakan off the ball yang bagus, dan pressing antara lini yang cerdas. Itulah kenapa pelatih top sekarang mulai ngasah positional play alias juego de position. Seni menempatkan pemain di zona yang pas biar bola bisa terus mengalir. Pep Guardiola udah jadi maestro dalam hal ini dan banyak yang belajar. Tapi sekarang bahkan tim kecil udah bisa implementasi sistem serupa. Karena ilmu sepak bola nggak lagi eksklusif. Lo bisa belajar dari YouTube, dari seminar, dan dari Football Manager. Dan tentu saja dari algoritma media sosial. So jangan heran kalau nonton pertandingan sekarang kadang kayak lagi nonton simulasi perang digital nih. Satu tim main dengan 3 back saat menyerang, tapi balik jadi 5 back saat bertahan. Satu pemain bisa jadi winger gelandang sekaligus back dalam satu pertandingan. Pergantian pemain bukan cuma soal stamina, tapi soal perubahan skenario. Ini bukan cuma olahraga fisik, tapi juga duel mental bro. Pelatih sekarang dituntut multitasking, harus ngerti psikologi pemain, ngerti sains olahraga, ngerti coding buat data analitik, dan tentu harus ngerti sepak bola secara mendalam. Mereka dilatih buat berpikir kayak grandmaster catur, tapi sambil teriak-teriak di pinggir jalan gitu. Dan buat lo fans, ini jadi tontonan yang luar biasa seru. Lo bukan cuma nonton bola muter, lo nonton cerita strategi. Lo bisa analisis kenapa bek kanan naik ke tengah, kenapa gelandang mundur ke garis belakang, kenapa striker kayak ngilang, tapi sebenarnya lagi buka ruang buat false winger. Ini bikin sepak bola makin dalam, makin kompleks, tapi juga makin nikmat. Akhir kata, kita hidup di era dimana sepak bola udah bukan soal 4-4-2 versus 4-3-3. Sekarang, semua formasi itu cuma awalan. Yang penting bukan angka, tapi ide. Dan ide bisa datang dari mana aja. Dari pelatih berpengalaman sampai anak muda yang ngulik taktik lewat game dan YouTube. Sepak bola modern 2025 adalah cerminan dari dunia sekarang. Cepat, penuh data, fleksibel, dan terbuka untuk inovasi. Jadi jangan heran kalau besok-besok lo lihat back kiri jadi pencetak gol terbanyak, atau striker malah jadi pengatur tempo. Karena di sepak bola modern, yang penting bukan lo berdiri di mana bro, tapi lo bisa ngapain dari posisi itu.